Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Agnes dan teman-teman. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pembelajaran terpadu kelas lanjut. Yang beranggotakan yang pertama Bernadita Deva Amartya Oktaviani dengan NIM 191134051, yang kedua Hendarwan Arya Nugraha dengan NIM 191134241, dan selanjutnya ada Melinia Putri Ramadhani dengan NIM 191134280. Baik, untuk pokok pembahasannya yaitu yang pertama kurikulum 2013, yang isinya ada kurikulum 2013, karakteristik esensial kurikulum 2013, penilaian dalam kurikulum 2013. Lalu ada karakteristik siswa kelas atas. Yang pertama ada karakteristik siswa SD kelas atas, yang kedua ada karakteristik gaya belajar siswa SD kelas atas, yang ketiga menarik minat belajar siswa SD kelas atas, yang terakhir ada pembelajaran bagi siswa kelas atas, yaitu desain pembelajaran ideal dan efektif bagi siswa SD kelas atas. Baik, yang selanjutnya di sini ada kurikulum 2013. Konsep dari kurikulum 2013 merupakan implementasi dari UU nomor 23 tahun 2013. Kurikulum ini merupakan kelanjutan dari penyempurnaan kurikulum KBK dan KTSP, akan tetapi lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu, sebagaimana di dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 35, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Prinsip kurikulum 2013. Yang pertama, dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik mencari tahu. Yang kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Yang ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Implementasi kurikulum 2013, yang pertama ada perencanaan. Perencanaan yang dilakukan yaitu pelajari kompetensi dasar pada kelas dan semester yang sama. Yang kedua, pilih tema yang dapat mempersatukan kompetensi-kompetensi. Yang ketiga, buatlah matriks hubungan kompetensi dasar dengan tema. Yang keempat, buatlah pemetaan pembelajaran tematik. Yang kelima, menyusun silabus dan rencana pembelajaran berdasarkan matrik topik pembelajaran tematik kurikulum 2013. Yang selanjutnya yaitu penerapan pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik kurikulum 2013 ini akan dapat diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. Perlu didukung laboratorium yang memadai. Laboratorium yang memadai tentunya berisi sebagai sumber belajar yang dibutuhkan bagi pembelajaran di SD atau MI. Evaluasi pembelajaran tematik. Di sini evaluasi pembelajaran tematik kurikulum 2013 difokuskan pada evaluasi proses dan hasil. Evaluasi proses diarahkan pada tingkat keterlibatan, minat, dan semangat siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan evaluasi hasil lebih diarahkan pada tingkat pemahaman dan penyikapan siswa terhadap substansi materi dan manfaatnya bagi kehidupan siswa sehari-hari. Landasan kurikulum 2013 ada 3, yaitu filosofis, yuridis, teoritis. Yang pertama, filosofis. Filosofis Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Yang kedua, filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yuridis. Landasan yuridis kurikulum adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2005.
tentang standar kompetensi lulusan dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Yang ketiga ada teoritis. Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar dan teori pendidikan berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar adalah pendidikan yang menetapkan standar nasional sebagai kualitas minimal hasil belajar yang berlaku untuk setiap kurikulum. Standar kualitas nasional dinyatakan sebagai standar kompetensi lulusan. Next. Karakteristik kurikulum 2013, yang pertama SKL ditentukan terlebih dahulu, setelah itu baru ditentukan standar isi. Yang kedua, jenjang SD tematik terpadu untuk kelas 1 sampai kelas 6. Yang ketiga, kurikulum 2013 untuk SD bersifat tematik integratif. Yang keempat, banyak jam pelajaran per minggu, SD kelas 1 30 jam, SD kelas 2 32 jam, SD kelas 3 34 jam, SD kelas 4, 5, dan 6 36 jam. Dan yang terakhir, standar penilaian menggunakan penilaian otentik, yaitu mengukur semua kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses dan hasil. Penilaian dalam kurikulum 2013, di sini ada pendekatan. Pendekatan dalam penilaian yang pertama ada assessment of learning, adalah penilaian terhadap apa yang telah dicapai oleh peserta didik. Yang kedua ada assessment for learning, adalah penilaian untuk mengidentifikasi kesulitan yang dihadapi peserta didik. Dan yang ketiga ada assessment as learning, merupakan penilaian yang menekankan pada keterlibatan peserta didik. Kemudian prinsip-prinsip penilaian, itu yang pertama ada sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Karakteristik penilaian dalam kurikulum 2013 yang selanjutnya yaitu memiliki KKM. KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik muatan pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Yang kedua yaitu bentuk penilaian. Bentuk penilaian yang pertama ada penilaian akhir semester atau PAS, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik akhir semester gasal. Yang kedua ada penilaian akhir tahun, adalah kegiatan yang dilakukan di akhir semester genap. Yang ketiga ada ujian sekolah, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan penyelesaian dari satuan pendidikan. Teknik penilaian, yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap dimasukkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Teknik penilaian digunakan adalah observasi melalui wawancara, catatan anekdot, dan catatan kejadian tertentu sebagai unsur penilaian utama. Yang kedua, penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Teknik penilaian yang digunakan yaitu tes tertulis, di mana tes yang soal dan jawabannya secara tertulis, antara lain pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Penilaian keterampilan dilakukan dengan teknik penilaian kinerja, penilaian proyek, dan portofolio. Penilaian keterampilan menggunakan angka dengan rentang skor 0 sampai dengan 100, predikat, dan deskripsi. Karakteristik siswa SD kelas atas. Siswa sekolah dasar kelas tinggi mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda dengan kelas rendah. Berikut adalah beberapa karakteristik tersebut. Yang pertama, adanya minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret. Kedua,
realistik, serta memiliki rasa ingin tahu dan ingin belajar. Ketiga, menjelang akhir masa ini, siswa memiliki minat terhadap hal-hal atau mata pelajaran khusus. Keempat, pada umur 11 tahun, anak memerlukan bantuan guru atau orang-orang dewasa lainnya untuk menyelesaikan tugasnya dan memenuhi keinginannya. Di umur ini, umumnya anak mendapatkan tugas-tugas dengan beban dan menghadapi tugas-tugasnya dengan bebas dan berusaha menyelesaikannya dengan sendiri. Yang kelima, anak memandang nilai sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi sekolah. Yang terakhir, anak-anak gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya untuk bisa bermain bersama. Dalam permainan biasanya anak tidak lagi terikat pada aturan permainan tradisional, melainkan mereka membuat peraturan sendiri. Gaya pembelajaran bagi siswa SD kelas atas. Gaya belajar adalah cara yang digunakan individu untuk menyerap informasi yang mudah. Terdiri dari 4 kombinasi tipe gaya belajar, yaitu aktif dan reflektif, intuitif dan sensorik, visual dan verbal, dan sekuensial dan global. Gaya berpikir adalah cara setiap individu mengatur dan mengolah informasi. Berikut adalah karakter gaya belajar siswa kelas atas. Yang pertama, rapi dan lentur. Lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Berbicara dengan tempo agak cepat. Membaca yang cepat dan tekun. Yang terakhir, lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Menarik minat belajar siswa SD kelas atas. Minat merupakan aspek terpenting guna memotivasi siswa supaya mencapai perhatian, belajar, dan berprestasi. Minat adalah dorongan dari dalam diri seorang yang menimbulkan ketertarikan secara efektif pada hal lain. Dipilihnya objek serta kegiatan yang lebih menguntungkan, menyenangkan, menggembirakan, dan mendatangkan kepuasan tersendiri bagi dalam diri seseorang. Cara guru untuk menumbuhkan minat belajar pada siswa. Yang pertama, memberikan motivasi yang baik pada diri anak didik, sehingga dia rela belajar tanpa adanya keterpaksaan. Yang kedua, memberikan kesempatan pada anak didik untuk belajar dengan lingkungan belajar yang kondusif dan kreatif. Yang ketiga, menggunakan berbagai macam bentuk dan teknik dalam mengajar individual anak didik, agar anak dengan mudah memahaminya. Fungsi minat dalam belajar. Yang pertama, minat yang mempengaruhi cita-cita. Sebagai contoh, anak yang menyukai olahraga pasti cita-citanya menjadi seorang olahragawan. Sedangkan anak yang menyukai pendidikan, tentu cita-citanya menjadi seorang guru yang patut untuk ditiru dan dibanggakan. Yang kedua, minat sebagai pendorong diri yang kuat. Minat seorang anak untuk menguasai mata pelajaran yang harus dicapai dengan nilai yang baik. Contohnya, dengan belajar berkelompok di rumah temannya, meskipun cuaca yang tidak mendukung karena hujan. Yang ketiga, hasil selalu dipengaruhi oleh jenis dan intensitas. Minat seorang anak didik yang berbeda, meski telah diajar guru yang sama dan penyampaian materi yang sama, namun antara satu anak dengan anak yang berbeda lain mendapatkan jumlah pengetahuan yang berbeda. Hal ini terjadi karena daya serap mereka dan daya serap dipengaruhi pada intensitas minat anak didik.
Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Baik. Baik, selanjutnya ada desain pembelajaran kelas atas. Desain pembelajaran adalah pengembangan secara sistematis dari spesifikasi pembelajaran dengan menggunakan teori belajar dan pembelajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Proses perancangan dan pengembangan ini meliputi segala proses analisis kebutuhan pembelajaran, tujuan dan pengembangan sistem untuk mencapai tujuan, pengembangan bahan dan aktivitas pembelajaran, uji coba dan evaluasi dari seluruh pembelajaran dan aktivitas peserta didik. Next. Selanjutnya ada desain pembelajaran. Yang pertama yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab sebagai sebuah metode belajar dengan menyajikan berbagai pertanyaan yang ditunjukkan kepada siswa dan harus memiliki jawaban. Namun dalam ruang lingkupnya yang dapat bertanya bukan hanya guru kepada siswa, namun juga siswa juga dapat memberikan sebuah pertanyaan kepada guru untuk dijawab. Dengan kemampuan siswa menjawab pertanyaan akan materi yang telah ataupun yang akan diajarkan. Selanjutnya, menggunakan media visual. Media visual adalah suatu metode dalam menyampaikan pembelajaran dengan manfaat alat-alat peraga sehingga siswa dapat melihat menggunakan indera penglihatan mereka. Dengan menggunakan media visual, siswa dapat dilatih agar menggunakan kemampuan mengingat, mengucapkan kembali yang diketahui, dan juga bertindak untuk mengambil dan memutuskan yang benar. Selanjutnya, menggunakan media gambar. Penggunaan media gambar ini dapat membantu siswa untuk mengingat materi yang diberikan. Namun, penggunaan media gambar ini harus sesuai dengan materi yang diberikan agar tercapainya tujuan pembelajaran yang sebenarnya. Next. Lalu selanjutnya penggunaan multimedia yang dimaksud suara, tulisan, berupa teks, dan beberapa hal lainnya. Pembuatan media pembelajaran juga sangat mudah dilakukan, bisa melalui Android atau iOS maupun laptop atau komputer. Selanjutnya ada pendekatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dalam memberikan materi, guru harus membuat suasana belajar yang nyaman dan siswa mampu berperan aktif selama pembelajaran berlangsung. Selain nyaman, guru juga harus kreatif dalam memberikan materi agar materi yang disampaikan kepada siswa dapat diterima dengan baik. Dengan menggunakan media pembelajaran diharapkan agar materi yang disampaikan lebih efektif dan siswa merasa senang. Selanjutnya ada model course review Hori dengan penggunaan PowerPoint. Model ini memiliki kelebihan diantaranya yaitu dapat menarik perhatian siswa dengan warna-warna yang menarik serta animasi maupun gambar, maupun mampu merangsang siswa untuk mengetahui bahwa bahan ajar, pesannya disampaikan mudah dipahami siswa, guru akan lebih mudah dalam menyampaikan materi, dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan, serta dapat digunakan berkali-kali, dan mudah disimpan serta praktis. Selanjutnya, penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media dapat mempengaruhi ingatan siswa akan mata pelajaran yang telah dilaluinya. Ditambah lagi jika media tersebut disajikan dengan bentuk yang menarik dan akan memberikan rasa senang kepada siswa itu sendiri, sehingga akan berkesan pada siswa tersebut dan menunjang keberhasilannya dalam memahami materi yang disampaikan. Tuntutan terhadap media pembelajaran pun bukan hanya satu, melainkan ada 3 tuntutan yang harus dipenuhi oleh media pembelajaran agar media tersebut dapat memunculkan motivasi pada diri siswa. Next. Selanjutnya ada metode diskusi.
Metode diskusi dinilai mampu merangsang siswa sehingga mengeluarkan pendapat dan menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Dengan metode ini, siswa dituntut agar mampu berinteraksi dengan siswa lain maupun dengan gurunya sendiri. Namun, metode diskusi ini memiliki kekurangan, di antaranya yaitu seringkali diskusi dikuasai oleh orang yang bisa saja memerlukan waktu yang cukup panjang, tidak semua topik bisa didiskusikan, lalu kurangnya keberanian siswa untuk menyampaikan argumennya. Selanjutnya ada strategi pembelajaran aktif tipe crossword puzzle. Strategi crossword puzzle adalah metode yang mengembangkan dua buah proses sekaligus antara belajar dengan bermain. Tugas siswa hanya berpatok pada bermain teka-teki silang, namun mempelajari materi dari teka-teki silang yang disampaikan. Dengan demikian, siswa akan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Tidak bisa dipungkiri bahwa metode pembelajaran crossword puzzle memiliki banyak manfaat, namun beberapa di antaranya terdapat kekurangan dari metode jenis ini, yaitu anggapan siswa bahwa metode ini hanya metode permainan, sehingga banyak di antara mereka tidak serius mengerjakan crossword puzzle ini, dan metode ini hanya mengukur siswa dalam bentuk hafalan sehingga pemahaman siswa akan menganalisis menjadi tidak diperhatikan. Next. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.